Dari Kuasa Sudirman 12, Padang 92,4/4 ada di Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya, kita ketemu di Minang Kreatif edisi hari Rabu tanggal 22 September 2021. Malam hari ini ada Gus Pri yang menemani kamu di obrolan kali ini dengan generasi muda kreatif Minang tentunya. Yang sekarang udah pindah jam tayang kalau Minang Kreatif ya. Sahabat budaya, kalau biasanya Minang Kreatif hadir setiap hari Kamis, sekarang udah di hari Sabtu. Seperti biasa juga, siaran ini bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi RRI Playgo atau di web kita di rri.co.id juga bisa sahabat budaya. Dan khusus di Minang Kreatif ya, acara-acara yang ada narasumbernya itu bisa kamu saksikan juga di live streaming kita di channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Tayangan ulangnya juga masih di sana, kita tinggalin, nggak kita hapus videonya, tapi tetap kita tayangin buat kamu yang nggak sempat nonton live streamingnya. Mungkin siaran ulangnya bisa didengar gitu ya. Sahabat budaya, di malam hari ini Gus Pri juga tentunya udah terhubung sama seseorang di Zoom sana. Asik, di Zoom sana. Kita sapa dulu, ada Afizah, sahabat budaya di malam hari ini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Halo, selamat malam Afizah. Halo. Halo Afizah. Halo. Oke, kayaknya Afizah sedikit tidak bisa mendengar suara kita ya di malam hari ini sahabat budaya. Dan untuk kamu mungkin yang pernah bertemu sama Afizah atau mungkin melihat karya-karyanya Afizah, bisa ceritain dulu dikit. Sahabat budaya adalah seorang ilustrator ya, yang kerjaannya atau kegiatannya gitu bikin aplikasi, bikin ilustrasi gitu ya. Sahabat budaya yang mempunyai nilai seni tentu saja. Dan gak gampang ya sahabat budaya, karena gak semua orang juga bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa atau enggak? Atau malam hari ini kita belajar bareng-bareng aja mungkin sama Afizah ya, atau yang biasa dipanggil J. Kenapa J ya? Kenapa enggak Z? Nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol Afizahnya. Tapi kita ke lagu dari Fanny Fabiola dulu deh di malam hari ini sahabat budaya di Perempat ada di Padang. Ensiklopedia Budaya Ke-Indonesia.
Perempat FM dari Padang, ensiklopedia budaya ke-Indonesiaan. Nah, tuh geser kan kameranya biar kita lebih kelihatan jelas aja di malam hari ini ya, sahabat budaya. Mudah-mudahan suaranya juga terdengar jelas di malam hari ini, terutama untuk Kak Afizah nih, yang mudah-mudahan suaranya nyampe ke sana gitu ya di malam hari ini. Sahabat budaya, coba deh kita sapa dulu. Di Zoom kita masih terhubung sama Afizah, sahabat budaya, yang dari tadi udah berusaha kita hubungi. Udah tersambung sih, tapi suaranya masih belum ada nih. Gimana nih ceritanya? Halo Kak J. Halo. Nah, kayaknya masih belum bisa mendengar suara kita ya di malam hari ini. Sahabat budaya. Nah, sekarang gimana? Halo KJ. Halo. Masih belum kayaknya, sahabat budaya. Jadi nih ya, KJ ini seperti yang udah aku kasih tahu tadi, dia merupakan seorang ilustrator yang memang kegiatannya itu bikin ilustrasi, sahabat budaya. Coba deh kita sapa lagi nih. Halo KJ, gimana nih? Suara kita kedengeran? Belum? Halo? Halo? Masih belum ya? Masih belum ada suaranya nih. Kenapa ya setiap Minang Kreatif itu selalu punya kendalanya sendiri? Padahal di acara-acara lain kemarin aku bawain lancar-lancar aja gitu loh. Nah sekarang tiba-tiba ada masalah gitu ya guys sih, sahabat budaya. Halo KJ, bisa dengar suara kita nggak? Belum kayaknya ya. Ya masih belum nih, sahabat budaya. Apakah ini karena jaringan juga atau ada ini ya? Ada kendala yang kita gunakan. Mencoba mencari tahu nih, sahabat budaya, di malam hari ini apa yang terjadi gitu ya, sehingga suaranya masih tidak terdengar di seberang sana. Kalau suaranya Kak J juga kita nggak bisa dengar sih ya, dia ngomong apa. Nanti akan kita coba sambungkan, sahabat budaya. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa lebih baik lagi. Dan kita bisa ngobrol nih sama Kak J di malam hari ini, biar kita bisa cari tahu juga nih kegiatannya sekarang lagi sibuk ngapain gitu. Kalau di masa pandemi kayak gini tuh masih ada inspirasi buat ngegambar nggak sih, sahabat budaya? Atau atau justru malah menemukan inspirasi yang lain, justru malah keluar sebanyak-banyaknya ide-ide untuk menggambar gitu tentang keadaan saat ini, tentang tentang situasi pandemi mungkin yang bisa digambar juga dan diceritakan melalui ilustrasi. Yaudah deh, kita ke lagu dari Adim MF dulu, sahabat budaya, dengan Cinta Jalintigo. Nanti kita coba hubungkan lagi ke Kak J di seberang sana.
Perempat FM Radio Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Sahabat budaya, mudah-mudahan kali ini kita beneran bisa tersambung sama KJ ya. Tadi kayaknya ada kendala sama aplikasinya. Coba kita gunakan sekarang pakai telepon nih. Kita hubungi sahabat budaya gimana caranya biar kita bisa sekedar nanyain kabarnya Kak J malam hari ini aja. Udah, habis itu kita tutup. Enggak ya, nanti akan kita ajak ngobrol tentang hal-hal lain juga. Kita sapa dulu deh di ujung telepon ada Kak J alias Afizah yang udah tersambung sama kita. Halo, selamat malam. Ya, halo. Iya, ini dia. Walaupun cuman suaranya bisa kita dengar malam hari ini sahabat budaya, tentu nggak apa-apa juga sih ya. Paling nggak nih gambarnya kalau di live streaming ada nih yang separuh animasi, separuh wajah aslinya. Bikin penasaran gitu nggak sih? Ini gambarnya Afizah atau aku manggilnya siapa nih? Apa bang? Aku manggilnya siapa? JJ aja kali ya. Oh, JJ. Iya. Ini JJ yang gambar nih. Kalau yang di apa sih ini? Foto profilnya. Iya, gitu. Oh, digambar, bukan pakai filter itu ya? Apa? Bukan pakai filter ya? Enggak, bukan. Gambar. Oh, digambar. Digambar. Gambarnya pakai apa tuh? Apa bang? Digambarnya pakai apa? Pakai jari. Beneran? Iya, bikinnya di HP. Pakai Ibis Paint aplikasinya. Ibis Paint. Ya, Ibis Paint. Wow, aku pernah tahu juga sebuah aplikasi itu, tapi emang kayaknya bukan orang nggak bisa percaya gitu kalau ini digambar pakai jari gitu ya. Iya, emang pakai jari. Emang pakai jari. Wow, luar biasa sih itu. Ini berapa lama nih gambar kayak gini nih? Itu gambar gabut, palingan nggak sampai sejaman biasanya. Kalau kayak gitu. Nggak sampai sejam. Itu biasanya gambar-gambar gabut aja kayak gitu tuh. Oh ya, ini gambarnya juga terburu-buru kayaknya ya. Cuman selesai separuh nih. Itu kebetulan lagi gabut kan bikin. Atau emang sengaja stylenya emang separuh animasi, separuh lagi yang emang wajah realnya gitu ya? Ah iya. Iya. Ini gimana caranya biar bisa kayak gitu? JJ, ada teknik khususnya nggak? Teknik apanya nih? Teknik biar separuh wajah itu atau teknik biar gimana? Kelihatan kayak animasi gini? Mana ya? Kayaknya tergantung jari orang masing-masing dah. Tergantung keterampilan jarinya gitu ya? Iya, nggak tergantung skill juga sih biasanya. Tergantung skill. Juga. Setiap orang pasti gaya gambarnya nanti juga beda-beda. Oh gitu. Selain bisa jadi separuh animasi kayak gini, biasanya JJ gambar yang kayak gimana lagi? Gambar kayak gambar cewek gitu. Cewek yang kepalanya diganti sama bunga atau enggak gambar pakai watercolor di kertas. Oh, itu berarti gambar manual dong kalau gambar di kertas? Iya. Kalau di kertas manual pakai watercolor. Berarti juga bisa gambar manual berarti ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. JJ belajar di mana sih gambar-gambar kayak gini? Ini emang jurusan kuliahnya apa gimana? Iya, kebetulan jurusannya seni rupa. Jurusannya seni rupa? Iya, seni rupa UNP. Seni rupa UNP. Aku juga sama. Aku di UNP juga tapi bukan seni rupa. Apa? Aku buruk rupa kayak. Enggak lah. Enggak ya. Aku tetangganya, aku di teknik waktu itu. Oh, teknik. Tetangga dong, kan seni rupa sama teknik deketan. Iya betul. Kan tadi aku bilang tetangganya kan. Aku kalau main biasanya ke FBS, ke pendopo ngelihat anak-anak seni. Nyuci mata kan ke pendopo bang? Enggak. Kok nyuci mata? Maksudnya karena ini kan banyak air kan di FBS, jadi bisa cuci mata gitu kan ya? Iya. Tapi emang seru kalau ke FBS kan. Biasanya yang kalau kita anak-anak teknik ke FBS itu mencari referensi fashion. Karena anak-anak FBS pasti stylish banget gitu kan kalau dilihat kan ya. Ya enggak sih? Banyak macamnya tuh kalau anak FBS mah, dari bentukan apa ada semuanya tuh. Iya, dan itu membuatnya seru. Dan sekaligus jadi ini juga hiburan gratis, bener gak sih? Kan banyak tuh panggung-panggung apa gitu kan, misalnya
untuk mahasiswa baru kan biasanya ada panggung khususnya juga gitu kan ya. Ya. Kalau di jurusannya JJ jurusannya DKV berarti? Bukan, pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa. Oke. Itu beda sama DKV ya? Kalau pendidikan seni Iya, rupa? beda. Kalau DKV itu kan biasanya lebih belajar digital gitu. Kalau di seni rupa ini lebih banyak ke manualnya. Lebih banyak manualnya? Iya. Kayak bikin patung mungkin pelajarannya gitu, kuliahnya. Itu pendidikan seni rupa tuh yang kayak gitu? Apa bang? Itu pendidikan seni rupa yang kayak gitu? Ya, pendidikan seni rupa tuh kayak bikin patung, nanti bikin keramik, lukisan, kayak gitu. Oke, tapi kalau di kafe lebih banyak belajar tentang aplikasi untuk ya. kesenian Tentang gitu juga ya? aplikasi gitu ya. Tapi aplikasinya juga untuk seni rupa? Aplikasi yang dipelajarin anak di kafe nanti juga gunanya untuk hasilnya seni rupa juga, bukan seni musik atau apa gitu ya? Beda lagi nanti DKV sama rupa biasanya beda tuh bang. Biasanya kalau beda. Itu lebih, ya bikin desain gitu. Iya, lebih banyak ke digital lah. Oh iya, bikin tapi anak desain. seni rupa juga ada yang belajar digital. Misalnya kayak JJ juga belajar ya? Iya. Akhirnya juga bisa kan gambar pakai aplikasi gitu? Bisa pakai Photoshop dikit-dikit. Pakai Photoshop bisa juga dikit-dikit. Tau nggak sih? Aku tuh pernah gambar, tapi bukan pakai Ibis Paint. Ya. Tapi pakai PixArt. Tau nggak? Apa? Pakai PixArt. Siapa bang? PixArt. Tahu dong, masa nggak tahu JJ? Oh, tahu aplikasi. Iya, aplikasi juga. Iya. Bukan. Itu kan lebih kayak edit foto gitu kan? Iya betul, tapi aku coba gambar yang emang segaris-segaris gitu kan, sama kayak Ibis Paint juga. Jadi ya walaupun akhirnya nggak jelas ya, tapi ya udahlah, aku bangga atas karya ilustrasi yang satu itu. Tapi JJ mengenal dunia seni dari kapan sih? Kalau aku kan baru kayaknya selama pandemi deh gitu, kayaknya apa ya yang bisa dicoba gitu. Jadi dicoba gambar gitu. Kalau JJ dari kapan nih? Sebelum masuk kuliah mungkin udah pernah juga? Udah dekat dengan dunia seni juga? Dari kapan ya? Kalau suka gambar kayaknya udah dari kecil suka. Cuma gambar-gambar di belakang buku aja. Gambar di kertas, di belakang kertas kayak gitu biasa. Suka-suka. Biasanya gambarnya apa tuh? Gambarnya apa kalau pas SD? Gambar apa ya? Kalau aku dulu gambar teman sekelas, wajah teman sekelas yang aku suka. Iya. Aku tuh dulu pernah tuh bang, ingat dulu waktu sekolah waktu SD tuh suruh teman-teman gaya-gaya gitu kan. Jadi terus, kayak model maksudnya? Nah ya, terus direkam dalam ingatan kan gayanya kayak gini nih. Nanti pas pulang dibikin gambarnya, terus dibikin kayak buku gitu. Buku kayak kertas tuh dibagi dua kan. Iya, oke. Terus? Nah, terus nanti dibikin buku-buku, diisi gambar-gambar semuanya. Ntar bagian tengah kertas tuh dibolongin, terus dikasih pita gitu, disatuin sama kertasnya pakai pita. Kayak gitu pernah bikin gambar. Terus dijual loh, 300 rupiah. Dijual, wow, udah bisa memasarkan produk seninya bahkan dari SD. Iya, tapi itu kan nggak jelas kan waktu itu. Ya tapi itu sebuah pernah ngelakuin. Maksudnya untuk ukuran anak SD itu luar biasa loh, JJ. Aduh. Ya nggak sih? Gimana tadi ceritanya? Jadi dalam bentuk apa yang dikasih pita itu dibolonginnya di mana sih? Kayak biar semua kertasnya nyatu kan? Di mananya tuh? Di tengahnya gitu. Di pinggir tapi agak ke tengah. Oh gitu. Bukannya semua buku emang udah nyatu? Dia tuh kertas dirobek terus dibagi dua lagi, kertas yang dirobek tuh. Oh gitu. Kan jadi ukuran kecil tuh. Nah, nanti disatuin lagi, dibikin kayak buku lagi. Tapi ukuran kecil. Dibikin kayak buku lagi, disatuinnya sama pita di pinggirinnya itu ya? Iya, diikat pakai pita kan biar nyatu semuanya. Nggak ada covernya atau dikasih cover juga? Nggak tahu, lupa. Nggak kayak. Tapi kepikiran hal kayak gitu dari mana? JJ belajar dari mana? Nggak tahu, kok bisa kan? Kok bisa lagi ya? Dan cara menggambarnya juga unik, dibayangin gitu. Tadi modelnya teman-teman gayanya kayak apa gitu ya? Iya. Ntar di rumah baru bikin.
Jadinya Tapi gambar. kalau untuk kenal dunia gambar ini pas pertama kuliah ada kayaknya baru belajar lagi, baru tahu semua. Oh kayak gini ternyata caranya. Oke, yang pas SD itu masih ingat gak gambarnya jadinya kayak apa? Enggak, lupa. Jadi animasi-animasi gitu nggak sih? Jadi kartun deh gambarnya kayaknya ya? Atau nggak dibikin real gitu gambarnya? Kayak gambar orang aja gitu. Gambar orang cuma line artnya aja, line. Apa? Kayak mana ya lupa. Kayak inget bang, serius. Dan itu lama nggak sih? Kan maksudnya satu kertas aja dibagi dua gitu ya? Nggak ingat. Oh nggak ingat. Dulu tuh Nggak tahu hasilnya berapa lamanya. hasilnya cuma satu atau di fotokopi banyak-banyak nanti dijual? Enggak, itu nanti perhelainya tuh dibikin gambar. Misalnya dia, oh gayanya gini kan. Dia terus sudah direkam tuh di dalam ingatan kan, dibikin di rumah. Nanti di lembar belakangnya tuh gambar-gambar bebas gitu. Oh gitu. Iya. Jadi satu lembar isinya gambar teman tadi, terus di kertas-kertas yang lain isinya gambar yang lain. Gambar-gambar bebas gitu. Apa tuh gambarnya? Nggak ingat, kayak Nggak ingat ya? bunga-bunga palingan. Itu gambar apa ya? Bunga-bunga. Iya 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 iya. Ya, Yang digambar gitu lah kira-kira. teman-teman cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Ada adik kelas. Oh adik kelas. Anak kelas 2 dong berarti. Waktu itu kelas berapa sih? JJ? Nggak, kalau kelas berapanya nggak ingat, pokoknya jualannya tuh sama adik kelas. Sama adik kelas ya, dan mereka beli ya. Dan mereka beli. Rp300. Itu di zaman-zaman kapan sih JJ SD-nya? SD 2000 berapa ya? 2006 SD kalau nggak salah masuknya 2004 atau 2003. Oh gitu. Iya iya iya. Atau 2005. Aku 2003 kayaknya kelas 6 SD deh. Wow. Bukan. Tua, ternyata. Bukan. Enggak. 2003 kelas 3. Nah, itu dia. 2003 kelas 3. Aku masuk SD tahun. Makanya udah tua dari bukan abangnya tua dari. Iya, terima kasih loh JJ. Iya. Iya, maksudnya JJ kan masuknya tahun 2003 ya. Aku 2000. Entah 2003 2004-an lah, Bang. Oke. Aku 2000. Kira-kira. Aku 2000. Jadi seharga tukang parkir lah kalau SD. 2000 ya enggak? Rp300 itu dulu banyak juga. Iya, tahun segitu banyak sih. Bisa Iya, dapat bisa ini deh. dulu. Nasi goreng di kantin pas istirahat. Ah, bisa. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Nasi goreng 300 bener ya? 300 500 gitu deh dulu ya. Iya, sekitar itulah. Kayaknya 300 ada deh. Ada ya dulu tuh. Aku masih inget tuh. Pas istirahat beli nasi goreng, terus dibungkus plastik gitu, dikasih kuah kacang, abis itu main lompat-lompatan sama teman-teman. Nah itu dulu kebiasaan pas SD itu ya. Iya sedih. Tapi JJ udah bisa ngegambar dari sekecil itu, maksudnya di usia yang masih kecil banget, pasti nurun dari keluarga mungkin darah seninya atau gimana? Nggak tahu, kayaknya di keluarga nggak ada yang berdarah seni deh. Cuma papa kayaknya bisa kaligrafi gitu. Oh bisa kaligrafi. Cuma nggak ada gambar-gambar. Oke, Di tapi kaligrafi bisa. iya, mungkin dari situ kali ya, karena mempunyai nilai seni juga di situ ya, di kaligrafi kan gak gampang juga ya. Bisa. Iya. Terus SMP masih ngegambar atau enggak atau gimana nih JJ? Palingan gambar di belakang kertas kayak gitu aja, Bang. Masih ngegambar di belakang kertas? Cuma gambar iseng, nggak pernah kepikiran mau gambar nih buat kedepannya tuh nggak pernah kepikiran. Kalau SMP kayaknya ada, tapi belajar kaligrafi kalau pas SMP. Udah kenal warna sih, udah kenal cat. Oke, pas SD mungkin masih pakai pensil aja ya? Apa? Pas SD tadi ngegambarnya masih pakai pensil aja kali ya? Iya pakai pensil gitu. Oke, pas SMP udah kenal yang namanya cat? Iya, kalau kaligrafi kan nanti diwarnainnya pakai cat gitu. Oke, iya. Aku dulu juga pernah tuh lomba-lomba kaligrafi. Yang ada nggak sih yang JJ pernah lomba ini nggak sih? Kaligrafinya digambar terus nanti apa sih? Kalau digunting. Itu dulu, waktu SMP tuh kaligrafi buat ikut lomba MTQ kabupaten. Wow. Itu tuh bidangnya tuh kayak bidang bikin hiasan, apa namanya, kaligrafi hiasan mushaf gitu. Kaligrafi hiasan? Tulisannya namanya hiasan mushaf kalau di cabang lombanya. Itu gimana tuh? Itu tuh kaligrafinya kayak
ke mana ya? Hmm? Tulisannya tuh kayak tulisan Al-Quran gitu aja bang. Oke, kayak tulisan Al-Quran. Al-Quran. Terus nanti Kayak ada sebaris aja hiasan gitu ya. ornamen-ornamennya. Oke, ada ornamennya. Ya, ada dikasih warna-warna gitu. Nanti ada pola-polanya diisi warna. Oke. Itu tingkat kabupaten. Iya. Dan JJ utusan dari apa nih, dari sekolah? Enggak, bukan dari kecamatan kalau. Oh, dari kecamatan. Mm-mm. Sebelum di kecamatan dari mana dulu? Itu kecamatan itu. Oh gitu, maksudnya Yang pertama. JJ kenapa bisa diutus oleh kecamatan? Maksudnya mungkin warga-warga lain kan dari kecamatan JJ juga bisa dong, ya enggak? Itu waktu di sekolah waktu MTS lah kan dulu MTS. Ada tuh guru kaligrafi, mungkin bapak tuh waktu itu masih kuliah atau udah tamat. Terus dia nyari bibit gitu kan di kampung tuh, soalnya nggak banyak anak-anak yang minat kaligrafi. Terus dia pergi ke sekolah-sekolah nyari bibit. Nah, Oh gitu. Terus di ujinya waktu itu suruh bikin Bismillahirrahmanirrahim kan. Nah kami bikin, satu kelas tuh bikin, terus nanti dipilih beberapa orang yang lolos. Nah waktu itu namanya lolos kan. Oke, jadi dari beberapa ikut orang les itu. sama bapak tuh. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Nama bapaknya Bapak Ardi Satria. Dia Sekarang guru. bapak itu di Solo. Dia guru. Bapak tuh sekarang dia dosen kok. Oh, sekarang dosen. Kalau pas waktu itu yang mengunjungi sekolah JJ, dia petugas kecamatan atau guru atau apa nih? Itu entah apa lah. Bapak tuh nggak tahu Pokoknya juga dia jabatannya. datang deh ya. Bapak tuh emang udah bisa kaligrafi, dia emang hebat kaligrafi gitu. Oke. Itu dia udah ikut lomba juga. Oke, terus akhirnya di kecamatan JJ, dari beberapa anak yang kayaknya bisa kaligrafi, JJ yang diutus dari kecamatannya gitu ya? Ya ada berapa teman tuh. Kami kan satu cabang tuh satu orang. Jadi ada beberapa orang. Oke, jadi ada beberapa orang JJ dan teman-temannya gitu ya? Iya. Ke kabupaten berarti? Oke, dari kecamatan apa waktu itu JJ mewakili kecamatan apa? Kecamatan di pesisir selatan Bang, Bayang Utara. Apa namanya? Bayang Bayang Utara. Oke, Kecamatan Bayang Utara. Perlombanya di kabupaten mana? Kabupaten apa tuh jatuhnya? Pesisir selatan. Pesisir selatan ya. Oke. Ya. Menang nggak waktu itu JJ? Enggak. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Waktu itu masuk final. Biasanya kalau final itu kan langsung juara 3 kan. Ini finalnya berenam, jadi nomor 4 waktu itu. Oke, harusnya final itu antara 3 orang atau 2 Iya, orang kan deh harusnya gitu ya. 3 orang. Iya. Ini berenam. Padahal pas masuk final itu nomor 2 loh Bang namanya. Oke, jadi yang diloloskan 6 orang gitu ya. Harusnya yang masuk final. Berenam dilolosin. Yang masuk final harusnya 2 orang apa 3 orang deh gitu ya. Iya itu. Makanya 3 orang kebuang dong, kan sedih udah ikut masuk final tapi nggak dapet. Iya betul. Iya sih. Maksudnya Padahal yang bikin kaligrafi itu 8 jam loh Bang, gitu capek. 8 jam. Wow. Yang bikin lama apanya JJ? Banyak. Yang bikin kan dia polanya tuh kali ya? bertahap tuh. Coba lah nanti Abang searching kaligrafi itu yang hiasan mushaf atau cabang yang lain tuh susah bikinnya lama. Oke. Dan apa nih, cabang mushaf mungkin termasuk salah satu yang paling susah juga atau gimana? Lumayan susah juga karena harus hati-hati. Kita bikinnya kan pakai tinta, takutnya tintanya nanti Nyebar menyebar ke tumpah huruf lain gitu. ya. Harus ekstra hati-hati banget. Oke, jadi kesulitannya di situ. Dan akhirnya, maksudnya tadi lawan-lawan yang sebenarnya udah bisa dikalahin di babak apa tuh? Sebelum final apa namanya? Semifinal? Apa namanya? Harusnya mereka udah gugur di situ, tapi pas Iya harusnya udah gugur kan, harusnya nomor 3. betul, tapi pas final ketemu mereka lagi dan JJ yang akhirnya nomor 4 ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kan sekarang pelajaran. betul, gambarnya masih bertahan. Mungkin yang teman-teman yang ikut kaligrafi waktu itu udah nggak bikin gambar lagi, ya nggak, siapa tahu. Iya. Udah banyak yang gugur orang-orang tuh, nggak ada lagi. Oh, gugur. Maksudnya gugur gimana? Maksudnya nggak dilanjutin. Oh gitu, nggak ini ya. Passionnya mungkin nggak digambar kali ya. Bukan.
udah merantau juga. Oh, dia merantau juga. Oh, iya. JJ mengikuti ya peserta-peserta kaligrafi itu ini kedepannya mau kemana gitu ya. Tapi JJ sendiri nih akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya ke eh, pendidikan seni rupa yang itu Iya. erat sekali hubungannya dengan gambar menggambar ya. Mm-mm. Berarti emang hobi banget nih dan emang merasa ini sesuatu yang JJ banget menggambar ini. Apa gimana sih JJ? Iya, hobi banget. Pokoknya gambar tuh kayak pengen dijadiin pekerjaan gitu. Dan udah terwujud sekarang atau masih dalam usaha mencapainya? Masih dalam tahap mencapai, masih perjalanan, masih jauh kayaknya. Masih perjalanan ya. Sekarang masih kuliah juga nggak JJ? Apa bang? Kuliahnya masih Udah tamat Maret kemarin. oh udah tamat Maret kemarin. Selamat ya kalau gitu ya. Udah S1 berarti dong sekarang dong. Apa? Udah S1. Iya, Iya satu. betul. Udah agak dingin lah ya. Enggak. Halo JJ. Halo. Iya bang? Iya, kirain udah pergi. Belum, masih asik ngobrol nih. Oh iya, masih asing ngobrol. tapi kan JJ pendidikan seni rupa gitu ya. Berarti Iya. ini juga dong menjadi seorang tenaga pendidik juga jatuhnya. Mm-mm. Nah, itu gimana? Ingin jadi seorang guru atau jadi seorang ilustrator nih sebenarnya JJ? Pengen jadi ilustrator. Ilustrator Nggak, ya. nggak ada terlintas pengen jadi guru. Cuma orang tua pengennya anaknya jadi PNS gitu. Oh gitu. Gimana? Sekarang kan lagi zamannya lagi waktu-waktunya tes CPNS nih. JJ ikut apa enggak? Enggak. Kenapa lah kan pengen. Kan orang tuanya pengen. Ijazahnya belum diambil. Oh, ijazahnya belum. Akreditasi kampus belum diambil juga kali ya. Iya. Iya, Mungkin mungkin tahun. ketahan nih, gara-gara TOEFL. Aduh. Oh gitu, gara-gara TOEFL. Ya biasanya ikut sampai 3 kali aja J. Aku waktu itu kayak gitu, nggak lolos udah 3 kali ya, dede dilulusin. Ini udah 2 kali loh. Oh 2 kali berarti sekali lagi. Kalau yang ketiga masih belum, biasanya dikasih nilai ambang batas kelulusan lah. Biasa berapa sih? 450 ya? Atau 400? 400. 400 ya. Nah biasanya kalau 3 kali belum lolos, saya dikasih nilai 400 tuh. Aduh. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya sama kita aja mah juga nggak bisa. tapi biasanya emang kalau yang pengen jadi ilustrasi gitu ya, berarti emang merasa kalau itu jalannya, dan JJ mungkin emang seseneng itu menggambar. Ya nggak sih J? Halo? Iya. Heeh. Apa tadi bang? Berarti emang sesenang itu dalam hal menggambar ini ya? Iya. Nah itu gimana kalau yang JJ lebih sering gambar sekarang itu bentuknya kayak apa? Ilustrasi orang terus kepalanya diganti bunga gitu sekarang atau gimana? Iya, ada banyak macam-macam sih. Macam-macam. Kayak kalau seneng bikin ini dibikin gitu, tapi kalau bikin cewek diganti sama bunga, terus misalnya di kaki dikasih daun tumbuh, kayak seru aja bikin kayak gitu. Seru aja ya. Aku juga pernah lihat gambar itu di Twitter sekali. Nah, kayaknya seru juga nih gambar-gambar kayak gini gitu ya. Itu ada apa sih, ada genrenya gak sih namanya J? Atau enggak? Biasanya tuh kalau dilukis kan dia tuh nggak nyata kan. Unreal. Nama itu biasanya kayak surrealis gitu, kayak Oh, lebih ke surrealis. surrealis gitu. Surrealis ya namanya ya. Ya kayak Ya, alam betul, betul, yang betul. nggak pernah kita lihat sebelumnya, tapi kita coba gambarin kan. Iya, Ya nggak, betul. kenyataannya nggak ada kayak gitu. Adalah orang megang planet gitu-gitu ya. Apa bang? Adalah orang megang planet kan, itu juga Ah, maksudnya nggak nyata juga gitu kan ya. iya iya iya. Oke, kayak gitu berarti. Tapi sejauh ini dengan segala usahanya nanti akan apa nih ujungnya JJ, yang emang mau dari membuat ilustrasi nih JJ menjadikan pekerjaannya. Bentuknya mungkin dalam pameran seni nanti, atau bikin buku ilustrasi ujung-ujungnya nanti, atau apa nih targetnya JJ? Banyak sih sebenarnya targetnya. Mm-mm. Pengen punya
studio sendiri gitu. Studio apa Punya nih? brand sendiri. Studio gambar. Ya, kayak Oke. studio buat gambar nih lengkap lah alat-alat gambarnya. Seru tuh Dari kayaknya ya. yang murah sampai yang mahalnya tuh lengkap. Digampang. Betul. Terus? Soalnya peralatan untuk ilustrator itu lumayan mahal gitu. Iya betul dan beragam juga alat-alatnya kayaknya ya. Iya. Oke. Banyak macamnya. Yang penting sekarang dulu kayaknya mengejar itu dulu ya, punya studio sendiri dulu kayaknya JJ ya. Iya, iya pengen punya alat ngupgrade alat gambar kayaknya. Pengen punya alat gambar, tapi sementara gambarnya di kertas sama di HP. Kalau di komputer kan juga bisa, di laptop misalnya gitu, bisa juga J. Apa bang? Kalau di laptop atau di komputer Bisa. bisa Tapi juga. dikit, Oh dikit. dikit masih belum terlalu bisa. Tapi bisa lah. Biasanya di komputer atau di laptop gambarnya pakai apa? Pakai Photoshop. Pakai Photoshop ya. Mm. Oke, siap. Tapi Cuma lebih seru pakai HP. Lebih seneng aja gambar pakai jari. gambar pakai jari gitu ya. Iya seru-seru sih. Aku lihat gambar-gambar di feed Instagramnya JJ. Wow, menarik banget sahabat Budi. Mungkin kamu juga bisa ke sana. Di mana sih J? Akun Instagramnya JJ mungkin bisa dikunjungi juga. _ BYJE by J. By J gitu ya. Mungkin mau order baju yang digambar ada gambar JJ-nya gitu. Maksudnya ilustrasi dari JJ mungkin bisa kali J. Apa bang? Ada rencana mau bikin baju, bikin t-shirt gitu terus. Ada banget. Pengen. Tapi nanti ditunggu deh ya. Mungkin belum sekarang tapi nanti ya J. Iya. Doain ya bang. Siap. Amin kalau gitu. Mungkin ya sekarang gambar-gambar aja dulu kali ya, mengasah kemampuan lagi ya JJ ya. Iya. Banyak-banyakin bikin porto sekarang sih. Iya. Udah mulai ada klien yang masuk belum? Ini kayaknya ilustrasi JJ menarik nih. Ada dikit-dikit. lumayan. Ada dikit-dikit ya. Waktu mau Ada. ngajak kerja sama mungkin bisa di MJJ juga kali ya? Iya bisa. Oke. Di underscore BYJE. @_BYJE itu dia. Lagi. Sahabat budaya. Oke deh JJ kalau gitu terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini ya J ya. Oke. Walaupun agak kurang lancar nih harusnya bisa ngobrol via Zoom tapi lewat telepon aja kayaknya cukup untuk sekarang ya JJ ya. Iya bang. Kapan-kapan kalau udah ada sesuatu yang baru lagi dari JJ mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Kalau pandeminya udah terkendali juga kita ngobrol di studio kali ya. Iya boleh banget. Siap kalau gitu. Oke JJ, terima kasih JJ. Iya makasih juga bang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya itu dia obrolan Guspri sama JJ di malam hari ini di Minang Kreatif. Dan sampai jumpa lagi deh untuk kamu di Minang Kreatif lainnya hari Rabu depan. Tetap bersama kita di Perempatan Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.